Mobil di Indonesia itu termasuk super mahal karena tingkat pajak dan biaya yang dipungut pemerintah itu tinggi banget. Belum lagi pajak tahunan mobil di Indonesia itu termasuk mahal banget. Sehingga mobil LCGC dikenakan pajak 3% sesuai dengan aturan yang berlaku. Sampai Amerika Serikat aja bisa komplain terkait hal ini dalam forum internasional. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang merasakannya, karena Amerika Serikat negara adidaya juga mengeluh di forum internasional karena tingginya pajak Indonesia. Makanya Indonesia jadi salah satu negara dengan pajak mobil termahal di dunia. Pokoknya Amerika dan beberapa orang melihat ini ribet dan mahal banget. Tapi yang paling gak dapat menurutku Malaysia sih. Dan harga mobil lokalnya pun masih ada yang di bawah 100 juta. Di saat harga mobil LCGC di Indonesia aja kebanyakan udah di atas 150 juta. Oh, berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda? Apa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia? Orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. Di ASEAN ni, kita masih rendah cukai. Sekarang antara 6 ke 8%. Indonesia VAT, value added juga 11%. Dirancang untuk naik pada tahun ini, dijangka Indonesia akan menaikkan 12%, meliputi hampir semua perkhidmatan dan juga barangan. Maknanya kita masih yang terendah. Jadi kalau nak dibanding dengan negara-negara ASEAN, tetapi alhamdulillah kita sedang mengorak langkah ke arah untuk membina satu kemajuan yang lebih baik, tetapi dengan memberikan situasi menang-menang dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pajak di Indonesia tak seperti di Malaysia? Rakyatnya sejahtera semua, tak seperti negeri kita. Aduh guys, makin kesini bukan cuma rakyat Indonesia yang ngerasa iri sama Malaysia soal urusan pajak. Di sana, biaya pajak kendaraan jauh lebih murah. PPN cuma 6% dan hidup jadi terasa lebih ringan. Sementara di Indonesia, rakyat makin tercekik, bahkan sampai demo ke Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Parahnya lagi, bukan cuma masyarakat Indonesia yang ngeluh, tapi Amerika Serikat juga sampai komplain di forum internasional gara-gara tingginya pajak di negara kita. Kebayang gak sih kalau negara sekelas Amerika aja protes, gimana dengan kita rakyat biasa? Pajak mobil Indonesia terlalu tinggi sampai Amerika Serikat aja bisa komplain terkait hal ini dalam forum internasional. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang merasakannya, karena Amerika Serikat negara adidaya juga mengeluh di forum internasional karena tingginya pajak Indonesia. Sekretaris Umum Gaikindo, Pak Kukuh Kumara, mau ngasih contoh bahwa misal ada mobil 100 juta rupiah dari pabrik, bisa nyampe 150 juta di tangan konsumen. Nah, 50 juta kenaikan itu adalah beban pajak. Pajaknya juga banyak, ada PPNBM, PPN, plus pajak daerah kayak BBNKB sama PKB. Makanya Indonesia jadi salah satu negara dengan pajak mobil termahal di dunia. Cuma kalah dari Singapura aja. Apalagi mobil impor tuh kena bea masuk 0-50%. PPNBM bisa mencapai 0-95% tergantung emisi dan bensin. Ada juga pajak-pajak daerah yang menambah pengeluaran rakyat tiap tahunnya. Masih ada pajak STNK, plat nomor BPKB, dan perpanjangan STNK 5 tahun sekali. Pokoknya Amerika dan beberapa orang melihat ini ribet dan mahal banget. Di ASEAN ni, kita masih rendah cukai kita. Kalau di ASEAN ni, kita berlegar antara SST kita ni dia antara kalau sebelum ini 5 ke 10%. Sekarang antara 6 ke 8%. Maknanya kita masih kalau di Singapura dikenakan GST 9%. Naik daripada sebelum tu 8%. Dia sekarang ni 9% menyeluruh. Hampir semua barangan dan perkhidmatan semua 9%. Semua 9%. Thailand dengan VAT, value added tax, 7% digunakan secara menyeluruh cukai pengguna utama negara. Indonesia VAT, value added juga 11%. Dirancang untuk naik pada tahun ini, dijangka Indonesia akan menaikkan 12%, meliputi hampir semua perkhidmatan dan juga barangan. Kalau di Vietnam 10% digunakan secara menyeluruh. Maknanya atas semua barangan. Kemboja pun begitu juga 10% sistem VAT penuh. Laos 10% VAT seperti mana Vietnam. Ini kalau di Myanmar commercial tax serupa SST, tapi dia 5 ke 30%, bergantung kategori
dan tidak menyeluruh. Maknanya kita masih yang terkena. Jadi kalau nak dibanding dengan negara-negara ASEAN, baik Singapura tu dianggap sebagai negara yang majulah, yang kehadapan berbanding negara-negara lain. Tetapi alhamdulillah kita sedang mengurak langkah ke arah untuk membina satu kemajuan yang lebih baik, tetapi dengan memberikan situasi menang-menang dalam kehidupan masyarakat. Harga bensin di Indonesia murahnya udah setara negara Arab yang kayak minyak, tapi ongkos buat punya mobil di Indonesia ternyata salah satu yang termahal ya. Lu kok bisa? Jadi pas aku nyetir di negara-negara Arab yang kayak minyak, jujur aku kaget banget karena ternyata harga bensin di sana nggak beda jauh dengan harga Pertalite di Indonesia. Misal di Arab Saudi harga 1 liter bensin juga 10 ribuan kayak Pertalite, di Uni Emirat Arab harganya juga 10 ribuan, dan di Oman pun harga bensin juga 10 ribuan per liternya. Tapi kalian jangan seneng dulu Dul, karena ongkos buat punya mobil di Indonesia ternyata jauh lebih mahal dari banyak negara lain. Misal dari sisi harga, mobil di Indonesia itu termasuk super mahal karena tingkat pajak dan biaya yang dipungut pemerintah itu tinggi banget. Jadinya nggak usah kaget kalau harga mobil di Indonesia bisa 1,5, 2, dan bahkan 3 kali lebih mahal dari banyak negara di dunia. Belum lagi pajak tahunan mobil di Indonesia itu termasuk mahal banget, bahkan lebih tinggi dari negara maju kayak Jerman dan Amerika. Bedanya kalau di Jerman itu udah termasuk jalan tol gratis. Di daerahku tinggal di Amerika dulu jalan tolnya juga gratis. Sementara jalan tol di Indonesia mahalnya malah nggak ngira-ngira Dul. Tapi yang paling nggak ada obat menurutku Malaysia sih. Di sana bensin seliter cuma 7.800, pajak mobil bisa cuma 400 ribuan per tahun, dan harga mobil lokalnya pun masih ada yang di bawah 100 juta. Di saat harga mobil LCGC di Indonesia aja kebanyakan udah di atas 150 juta. Bahkan kalau kita tinggalnya di Malaysia yang bagian Kalimantan Utara, mereka di sana punya jalan tol yang lebih panjang dari tol Trans Jawa, dan jalan tolnya bisa digunakan secara gratis ya. Nah kalau menurut kalian, kira-kira kenapa ya kok kita nggak bisa kayak Malaysia? Padahal kan kita masih serumpun. Dari dihentikannya pemberian diskon pajak penjualan barang mewah 0% pada mobil LCGC mulai tahun 2022. Sehingga mobil LCGC dikenakan pajak 3% sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, sama kendaraan bermotor gimana? PPNBM, dan kendaraan bermotor yang kena PPNBM. Jadi itu saja yang kena 12%. Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia cuma 385 ribu rupiah. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500 ribu rupiah. Jadi nggak heran, pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya, sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Oh berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda? Apa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia? Orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. Jadi dia tak makan, dia beli mobil aja? Lah, lebih banyak jumlah mobilnya daripada jumlah penduduknya. Seberapa malas orang Indonesia bayar pajak? Hingga kepatuhan dalam membayar pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Sejak tahun 2015, orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakan tidak banyak berubah. Dilansir dari data Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2022 tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tidak sampai 90%, yaitu hanya mencapai 83,2% saja. Itu pun kita nggak ada yang tahu kalau mereka jujur 100% atau nggak bayarnya kan. Ada banyak alasan kenapa orang Indonesia ragu untuk bayar pajak, seperti ketidakpercayaan hukum perpajakan, masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan petugas pajak, praktik membayar pajak yang belum menjadi budaya, pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan yang rumit, dan lain-lain. Kalau menurut kamu pribadi nih, apa sih faktor terbesar yang buat orang Indonesia malas bayar pajak? Membayar pajak motor di Malaysia seperti ini kawan. Bayarnya itu cukup pakai mesin kayak gini nih, klik klik klik, selesai pajak untuk setahun. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kantor berjam-jam, udah itu ngantri lagi, udah itu dimarah pula. Nah, jadi kalau di Malaysia itu kayak gini nih, bayar pajaknya itu cukup di mesin, ya, pembayarannya selesai. Hal satu yang paling menarik kalau di Malaysia itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalkan kita sebagai penjual motor second,
kita misalkan nyetok motor seperti ini, kita kan harus majekin motor tiap tahunnya. Jadi misalkan motor nggak laku-laku, kita harus tetap majekin. Nah kalau di Malaysia itu nggak gitu ya Mas? Enggak. Nah kalau di Malaysia gimana? Jelasin, Ketika Mas. motor ini sudah ada pembelinya, baru road tax-nya itu atau pajaknya berjalan. Nah berarti pajak baru akan jalan ketika motor ini bener-bener jalan. Tapi kalau motornya diem kayak gini, berarti nggak banyak. Terus gini, saya motor ini saya jual di bengkel ini. Kondisi road tax-nya hidup atau pajaknya hidup. Ketika bertukar nama jadi nama bengkel atau nama company, nama perusahaan, itu akan otomatis mati. Dia akan otomatis mati. Berarti kalau misalkan orang mau beli motor di sini, motor second, itu pasti atas nama dia langsung. Atas nama dia langsung, baru pajaknya akan hidup. Nah, berarti nggak usah kayak kalau di tempat kita kan kita harus cabut berkas terus dan lain sebagainya. Di sini cukup tamprin aja, pakai sidik jari. Pakai sidik jari aja cukup. Bisa di sini ada alatnya semua komplit. Jadi itu bisa dilakukan di di sini. Bakulnya sini. Di sini ada. Di sini ada alatnya untuk buat sidik jari. Nah, di sini ada panggilan. Nah, mau tamprin tinggal tamprin di sini, masuk dalam sistem, sudah otomatis tukar nama. Online. Iya. Saya Mas saya jual motor nih. Mas duduk di Johor. Saya di sini. Batu Mas tamprin di sana, di Johor. Saya tamprin di sini, bisa. Berarti tidak asal ada satu dari si pemilik motor, satunya pembeli. Itu kita dealnya ya, istilahnya dealnya itu kita cap jempol. Iya, misalnya Mas tamprinnya hari ini, besok ya bisa. Oke. Tapi hanya dalam berapa hari itu dia akan harus ini lagi tamprin lagi. Gitu 7 hari. Iya. Nah ini menarik nih. Semoga di Indonesia kita kalau mau ngurus pajak semudah itu. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kan selalu orang-orang pajak mikir, kenapa nggak bayar pajak? Sebenarnya bukan nggak mau, karena repot. Iya, lebih gampang. Ya itu. Tolong ini buat para petugas pajak didengarkan, mungkin bisa jadi inspirasi. Inovasi selanjutnya harus seperti Indonesia. Gitu. Kalau kalian mengharapkan bahwa masyarakat gampang untuk membayar sesuatu, permudahlah mereka untuk membayar sesuatu. Jadi misalkan mau beli motor di Bali, rumahnya di Jogja, ya biarkan aja. Nanti dibuat sistem sedemikian rupa. Nah itu ya benar harganya. Dan harga untuk balik nama itu sangat-sangat murah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20.000. Nah itu ya. Dulu pernah saya bikin kalau untuk orang lokal itu cuman sekitar 7.000 ya, 2 ringgit kan. Tapi kalau untuk orang-orang kayak Mas Bayu yang kerja di sini itu mungkin sekitar berapa? 20.000 gitu. 20.000 berarti masih sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau. Nah kalau di tempat kita mau balik nama itu bisa hampir 3 atau 2 kalinya harga pajak itu sendiri. Nah itu yang menyebabkan istilahnya dunia otomotif untuk motor second di Indonesia itu agak sulit, dan orang agak sulit untuk membayar pajak ya karena seperti itu. 2.600 kendaraan bermotor Pemkab Garut belum bayar pajak. Berhubung saya sedang membahas pajak, saya jadi penasaran banget nih, perbedaan pajak Indonesia dan Malaysia besaran mana jika kita harus membayar pajak sebuah mobil Toyota Avanza 15L. Simak. Pertama, pajak tahunan. Pajak tahunan jika kita di Malaysia, kita harus membayar sekitar Rp100 atau sampai Rp120, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp370.000 sampai Rp440.000, guys. Kalau kita di Indonesia bayar pajak tahunan kira-kira sekitar Rp3.507.000, guys. Aduh, besar banget ya. Ternyata Indonesia lebih besar ya bayar pajaknya dibanding Malaysia. Nomor 2, perpanjang plat nomor. Kalau di Malaysia perpanjang plat nomor itu sudah tidak ada ya guys ya. Kalau di Indonesia perpanjang plat nomor itu wajib 5 tahun sekali ya. Nomor 3, biaya mutasi daerah. Kalau di Malaysia biaya mutasi daerah sudah tidak ada juga ya guys ya. Tapi kalau di Indonesia biaya mutasi daerah tergantung daerahnya di mana guys. Jadi beda-beda harus bayarnya berapa-berapanya tergantung daerah. Nomor 4, balik nama kendaraan. Kalau di Malaysia biaya balik nama kendaraan sekitar Rp1,89 atau sekitar Rp7.000. Kalau di Indonesia balik nama kendaraan berapa ya? Ada yang tahu gak? Coba komen di bawah deh. Kapan ya Indonesia Emas 2045? Ini mobil kita atau kereta kita selama di Malaysia yang ngantarkan kita wirawiri. Kita ada satu motor ya yang kemarin kita pakai, tapi yang ketika perjalanan agak lumayan jauh dan kita capek pakai motor, kita menggunakan mobil ini ya. Nah ini kalau di Indonesia Daihatsu, cuma ini adalah kolaborasi antara Malaysia dengan Toyota yang menghasilkan apa tadi namanya Pedro atau apa tadi lupa saya. Terus
pajaknya. Kenapa Indonesia di Malaysia itu rata-rata warganya punya mobil. Sebenarnya untuk beli mobilnya itu mahal ya. Ini aja mobil masih di harga 160 jutaan kalau uang Indonesia. 100 ya hampir 200 lah kurang lebih. Kalau Indonesia lumayan murah ya. Ini kan semacam kayak Daya Susilion mungkin, tapi yang 3 baris. Nah, mungkin kalau di Indonesia sekitar 100 jutaan. Ini cuma pajaknya balik nama semacam itu. Di Malaysia itu murah. Balik nama di sini cuma kalau nggak salah tadi 10.000 ya. Kalau di Indonesia kan kurang lebih 500 ribuan balik nama. Itu di luar pajak ya. Lumayan jauh, tapi harga mobilnya lumayan tinggi ya. Tapi tergantung mobil itu beda-beda ya. Kalau semacam kayak mobil-mobil premium itu lebih mahal di Indonesia. Di Malaysia lebih murah. Jadi tiap merek beda-beda. Beda pajak. Di Malaysia Avanza, mobil Avanza itu pajaknya 1 tahun 330.000. Kalau di Indonesia bisa tembus 6 juta, bahkan 5 juta dalam 1 tahun. Padahal Indonesia ini kaya, gas tambang ada. Kita itu kalah sama tetangga kalau masalah pajak. Dan sangat jauh perbandingannya, kemajuannya, bahkan ekonominya. Inilah perbedaan pajak kendaraan di Indonesia dan Malaysia. Pajak mobil di Indonesia dan Malaysia rupanya memiliki perbedaan nominal yang cukup jauh. Contoh untuk pajak tahunan mobil Toyota Avanza di Indonesia berkisar di angka 3 juta rupiah, sedangkan di Malaysia hanya 400.000 saja. Selain pajak tahunan, di Indonesia semua mobil wajib membayar pajak 5 tahunan, sedangkan di Malaysia tidak ada pajak 5 tahunan. Kalau mau mutasi juga ada biayanya, sedangkan di Malaysia gratis. Oh ya, mau balik nama juga bayar macam-macam. Penerbitan STNK baru 250.000, biaya BPKB baru 300.000, biaya TNKB 100.000, biaya surat mutasi 250.000. Eits, jangan lupa kena pajak 1% dari harga mobil. Terus kalau di Malaysia gimana? Biaya balik nama mobil di Malaysia mulai Rp70.000 aja. Sangat murah bukan? Perbedaan pajak di Indonesia dan di Malaysia jauh banget, gas lah tipis-tipis. Mengapa pajak di Indonesia tak seperti di Malaysia? Rakyatnya sejahtera semua, tak seperti negeri kita. Dugaan saya, uang pajak dipakai buat kesejahteraan pejabat. Wow, luar biasa guys Malaysia ya. Di Malaysia tuh juga ada mobil Avanza guys. Dan pajaknya teman-teman lihat di sini. Pajak tahunan mobil Avanza kayak gini nih di Malaysia guys. Itu cuman sekitar 300.000, 300 sampai 400.000 ya. 100 sampai 120 ringgit ya. Nah, sementara di Indonesia, pajak Avanza yang modelan kayak gini itu 3 jutaan guys. Luar biasa. Pajak di Indonesia itu 10 kali lipat ya, lebih mahal daripada negara tetangga Malaysia. Tapi guys, fasilitas yang kita dapatkan 10 kali lebih jelek daripada negara tetangga. Luar biasa Konoha. Hidup Konoha. Lihat ini guys, perbandingan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Gokil banget. Indonesia ini negara miskin aja kayak pajaknya selangit. Ini emang pemeras ini pemerintahnya. Lihat nih. Pajak kendaraan Malaysia dan Indonesia nih untuk Toyota Avanza ya. Nih pajak tahunannya aja itu di Malaysia itu cuma 444.000, sedangkan pajak tahunan di Indonesia itu sekitar 3,5 juta. Terus tidak ada perpanjangan plat nomor kalau di Malaysia, sedangkan Indonesia wajib perpanjangan plat nomor tiap 5 tahun. Gila nggak tuh? Nih. Tidak ada biaya mutasi daerah kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia biaya mutasi itu juga tergantung dengan daerahnya. Nih untuk balik nama ya di Malaysia itu cuma 7.000. Sedangkan balik nama di Indonesia lihat nih. Biaya penerbitan STNK baru 200.000, penerbitan BPKB baru 375.000, biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik mobil 25.000, biaya surat mutasi 250, biaya balik nama kendaraan BNPKB 1% dari harga mobil, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 143.000. Ribet nggak? Negara apa kita ini guys? Diperas mulu, gila nggak?
Pak, lagi viral nih. Di Malaysia mobil Avanza pajaknya ratusan ribu. Di sini kok jutaan sih, Pak? Nih, kasih tahu aja ke rakyat. Kalau misalnya di Malaysia itu pejabatnya cuma sedikit. Di Indonesia kan banyak. Belum lagi, setiap pejabat itu pasti punya keluarga dan juga punya simpenan, ya. Masing-masing itu harus punya kehidupan yang layak nih. Istrinya, anaknya, misalnya istrinya itu harus punya tas branded, ya. Harus tinggal di rumah yang mewah. Anaknya harus punya Harley, harus punya Rubicon. Belum lagi nih simpenannya, kita harus punya apartemen juga. Udah lihat meme ini belum? Pajak tahunan Avanza itu cuma 330.000 loh. Tidak ada perpanjang 5 tahunan, biaya balik nama cuma 7.000 dan gak ada mutasi daerah. Tapi itu di Malaysia. Kalau di negeri Konoha, pajak tahunannya 4 juta, 5 tahun wajib perpanjang, biaya balik namanya lumayan. Saya udah pernah bilang ya, bahwa pajak itu dalam Islam hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau ngelihat begini, kita bukan bicara haramnya, kita bicara bagaimana memang negara kita ini salah urus, masih mau pakai sistem kapitalis, demokrasi, NKRI harga mati, Pancasila. Perbandingan antara pajak kendaraan bermotor di Malaysia dengan di Indonesia ini cukup menarik ya, karena kedua negara memiliki iklim yang hampir sama, lalu juga kendaraan yang digunakan di kedua belah negara baik itu Malaysia dan Indonesia juga terbilang sama ya. Misalnya di kendaraan Avanza tahun 2019. Tapi sebelum diulas itu semua, saya juga ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan kondisi kemajuan negara baik itu Malaysia ataupun Indonesia. Kalau kita lihat di alat ukur IPM saja, Indeks Pembangunan Manusia, Malaysia ini di posisi ketiga dari 12 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia itu ada di posisi ke-6 ya. Malaysia hanya kalah dari Singapura dan Brunei Darussalam, sedangkan kita kalah jangankan oleh Malaysia, oleh Vietnam ya saja yang baru merdeka di tahun 80-an kita kalah. Kita ada di posisi ke-6. Kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Brunei Darussalam, apalagi kita kalah dengan Singapura. Nah, untuk pajak ya di kendaraan misalnya Toyota Avanza tahun 2019 di Malaysia itu pajak tahunan itu hanya membayar sekitar 450 ribuan, tidak lebih dari itu. Sedangkan di Indonesia itu bisa sampai 3,5 juta lebih malahan. Luar biasa ya, perbandingannya sangat mahal di Indonesia. Lalu juga perpanjangan plat nomor ya. Di Malaysia itu tidak ada perpanjangan, sedangkan di kita ada. Setiap 5 tahun diperpanjang dengan istilah habis kaleng. Pakai biaya, tentu pakai biaya ya, tergantung kendaraannya. Lalu juga terkait dengan mutasi nih, mutasi ya, perpindahan daerah, perpindahan plat nomor. Ini di Malaysia tidak ada yang namanya biaya mutasi. Di kita luar biasa mahalnya. Ada istilah cabut berkas, awis ya mah. Ya, dari Jakarta ke Garut dipindahin harus cabut berkas. Tentu ada biayanya, tergantung daerah dan lain-lain. Lalu juga yang menarik adalah biaya balik nama nih, balik nama. Ketika kita beli mobil second, ya namanya mau dialihkan, dipindahkan ke nama kita sendiri. Di Malaysia itu hanya 7.000 perak. Sedangkan di kita, nih kalau kita lihat ya, ada biaya penerbitan STNK baru, ya, sekitar 200.000. Ada biaya penerbitan BPKB baru, sekitar 375 ribuan. Lalu ada biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik, biaya surat mutasi, bea balik nama kendaraan, sumbangan wajib dana kecelakaan. Ya. Apa? Asuransi jasa raharja. Bila kita kecelakaan, kita dapat asuransi. Tapi sayang, itu bagi yang kecelakaan ada lawannya ya. Tapi kalau kecelakaan tunggal
seperti pengalaman saya itu tidak dapat asuransi guys ya. Kenapa? Padahal sama-sama celaka, sama-sama sudah bayar pajak. Kenapa kalau kita jatuh ke parit, nabrak pohon, tabrakan tunggal, itu ternyata tidak dapat asuransi guys, padahal kita dapat bayar pajaknya. Lalu juga apa yang kita dapatkan manfaatnya ketika bayar pajak ya, infrastruktur jalan itu harus bagus ya. Jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Garut misalnya itu diperbaiki salah satunya melalui dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang kita dapatkan, khusus plat Z loh ya. Selain plat Z ya, bukan plat Garut, tidak memberikan kontribusi untuk perbaikan infrastruktur jalan. Itu barangkali infonya ya, mudah-mudahan kita juga bisa lebih murah ke depannya, lebih aware ya, lebih bisa membantu masyarakat, dan jalan-jalan juga bagus, dana bagi hasilnya betul-betul dapat manfaatkan, perbaikan jalan betul-betul tidak ada kebocoran. Bayangin aja ya, misalnya ada mobil dari pabrik yang harganya 100 juta rupiah, pas sampai ke tangan konsumen di Indonesia bisa jadi 150 juta. Lah, 50 juta sisanya tuh apa? Itu semua adalah beban pajak. Banyak banget komponennya, mulai dari PPN, PPNBM, BBNKB, sampai PKB. Dan belum lagi biaya-biaya tambahan kayak pajak STNK tahunan, plat nomor, BPKB, dan perpanjangan STNK tiap 5 tahun. Ini yang bikin masyarakat tuh benar-benar ngos-ngosan cuma buat punya kendaraan. Gak heran kalau akhirnya Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pajak mobil paling mahal di dunia. Kita cuma kalah sama Singapura aja loh. Apalagi kalau bicara soal mobil impor, bisa dikenain bea masuk, lalu PPN dan PPNBM bisa sampai 95%, tergantung emisi dan konsumsi bensinnya. Nah loh, belum jalan aja udah bayar mahal. Sementara itu, coba bandingin sama Malaysia deh. Di sana, PPN cuma 6%, dan itu termasuk yang paling rendah di seluruh ASEAN. Pajak kendaraan juga jauh lebih murah. Misalnya, mobil Avanza aja, pajak tahunannya di Malaysia bisa cuma sekitar 400 ribuan aja. Dan harga mobil lokalnya juga masih banyak yang di bawah 100 juta rupiah. Kebayang gak sih bedanya? Belum selesai di situ. Malaysia juga punya banyak jalan tol, terutama di Kalimantan Utara yang sebagian besar bisa digunakan gratis. Coba bandingin sama kita, yang tolnya makin banyak, tapi makin mahal juga tarifnya. Makanya, wajar banget kalau masyarakat kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya kita nggak bisa seperti Malaysia? Padahal kita ini negara serumpun, sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama berkembang. Tapi dalam hal pajak, kita jauh tertinggal dan malah makin membebani rakyat. Nah, kalau udah kayak gini, seharusnya pemerintah mulai buka mata dan telinga. Pajak itu penting buat negara, iya, tapi jangan sampai jadi alat yang menyiksa rakyatnya sendiri. Pajak harusnya adil, transparan, dan proporsional. Belajar dari Malaysia, mungkin udah saatnya Indonesia menyederhanakan sistem perpajakan dan menurunkan beban pajak yang nggak masuk akal. Kalau rakyat merasa dimudahkan, mereka juga akan lebih patuh dan nggak perlu lagi demo-demo ke pemerintah. Karena pada akhirnya, negara kuat itu bukan dari seberapa banyak pajak yang dikumpulkan, tapi seberapa sejahtera rakyat yang membayarnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.